Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavidiansa, MPM 5019192, Prodi BGSD kelas 4E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang RPP dan silabus. Dan sebagai berikut. Pengertian RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasi pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satuan indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tertanggal 23 November tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarah kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merencanakan penggalang RPP untuk setiap pertemuan yang telah disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran di satuan pendidikan. Pengembangan RPP. Pengembangan RPP harus memperhatikan minat dan perhatian peserta didik terhadap suatu materi standar dan kompetensi standar yang dijadikan bahan kajian. Tujuan dan fungsi RPP. Tujuan penyusunan RPP adalah untuk memberi kesempatan kepada pendidik untuk merencanakan pembelajaran yang interaktif dan dapat digunakan untuk mengeksplorasi semua potensi, kecakupan majemuk atau multiple inteligensi yang dimiliki setiap pada peserta didik. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyusunan RPP. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, keterkaitan dan keterpaduan, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Komponen RPP. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi dasar atau indikator, pencapaian kompetensi tujuan pembelajaran materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pendahuluan, inti, penutup, penilaian hasil belajar, sumber belajar. Langkah-langkah penyusunan RPP. RPP minimal dari penyusun RPP dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk suatu penilaian prinsip perkembangan silabus. Ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel. Pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP atau pusat pelatihan guru PKG dan dinas pendidikan. Komponen pengembangan silabus. Standar kompetensi mata pelajaran, kompetensi dasar, hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, adanya penilaian,
sarana dan sumber belajar, langkah-langkah perkembangan silabus. Bagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup suatu standar kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan dan alat belajar. Sekianlah video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.